Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Laili dari Prodi BKPI Angkatan 22 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil review jurnal tentang pengambilan keputusan. 1. Pengertian dasar pertimbangan dan proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan kegiatan yang selalu ditemukan dalam setiap kegiatan kepemimpinan. Bahkan, dapat juga dikatakan bagaimana cara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang pemimpin menunjukkan bagaimana gaya kepemimpinannya. Dengan demikian, pengambilan keputusan merupakan fungsi kepemimpinan yang turut menentukan proses dan tingkat keberhasilan kepemimpinan itu sendiri. Dapat dipahami bahwa pengambilan keputusan adalah memilih dan menetapkan satu alternatif yang dianggap paling tepat dari beberapa alternatif yang dirumuskan. Keputusan itu harus bersifat fleksibel, analitis, dan mungkin itu dilaksanakan dengan dorongan sarana, prasarana, dan sumber daya yang tersedia, berupa manusia dan material. Proses pengambilan keputusan dalam Islam menurut Hadarawi Manawi ada yang bersifat a posteriori dan ada yang bersifat a priori. Proses pengambilan keputusan yang bersifat a posteriori menurut Hadarawi Nawawi mencakup Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Dan sementara itu, pengambilan keputusan yang bersifat a priori berlangsung sebagai berikut. A. Menghimpun dan melakukan pencatatan serta pengembangan data. B. Menghimpun firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Melakukan analisis data dengan merujuk pada firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Memantapkan keputusan yang ditetapkan. E. Melaksanakan keputusan secara operasional dalam bentuk kegiatan-kegiatan konkret oleh para pelaksana. F. Menghimpun data operasional sebagai data baru. 2. Langkah-langkah pengambilan keputusan secara manajer perlu memahami langkah-langkah pengambilan keputusan. Langkah-langkah tersebut dapat dipakai dalam lembaga pendidikan sebagai berikut, yaitu A. Inteligensi, yaitu menyelidiki lingkungan bagi kondisi pengambilan keputusan. Data mentah diperoleh, diproses, dan diperiksa untuk pertunjukan yang dapat mengidentifikasi masalah. B. Rancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menanalisis kegiatan yang mungkin dilakukan. Hal itu menyakup proses memahami masalah, membangkitkan cara pemecahan, dan menguji pemecahan untuk mengetahui mungkin tidak dilaksanakannya. C. Pemilihan, yaitu memilih suatu cara kegiatan khusus dari cara-cara yang telah diperoleh. Suatu pilihan diambil dan dilaksanakan. D. Implementasi, yaitu pelaksanakan tindakan setelah memperoleh pilihan atas berbagai alternatif kegiatan yang telah ditentukan. 3. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dan prinsip dasar dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu A. Data, B. Prosedur keputusan, C. Pengambilan keputusan. Dan ada beberapa prinsip dalam pengambilan keputusan yang perlu diperhatikan adalah A. Harus dapat dibedakan dengan jelas antara pengambilan keputusan dengan pemecahan masalah. B. Pengambilan keputusan harus selalu dilihat dalam kaitannya dengan tujuan-tujuan yang hendak
dicapai. C. Sebab pengambilan keputusan sering mengandung faktor menerka, maka selalu diperlukan data menunjang dan analisa yang komprehensif dalam pengambilan suatu keputusan. D. Pemimpin bukan saja dapat dan mau mengambil keputusan, tetapi juga bertanggung jawab atas segala tindakan keputusan itu. 4. Pembagian jenis dan tingkatan dalam pengambilan keputusan. Keputusan berdasarkan pembagian jenis masalah yang dihadapi terdiri dari 2, yaitu 1. Keputusan yang diprogramkan. Keputusan ini harus yang dibuat berdasarkan problem yang diketahui secara baik atau masalahnya diketahui dengan jelas. B. 2. Keputusan yang tidak diprogramkan. Maksudnya, keputusan yang diambil atau dibuat berdasarkan masalah yang tidak diketahui secara jelas atau data dan informasi kurang tersedia sebagaimana mestinya. Diurunkan tingkat pengambilan keputusan kurikulum tinjau dari segi kewenangan, yaitu 1. Departemen, kantor departemen, sekolah, dan kelas. Sedangkan jika dilihat dari aspek teoristik, pengembangan kurikulum dapat dilihat dari hierarki pengambilan keputusan dan tingkat-tingkatan kelembagaan, yaitu terdiri 1. Pengembangan kurikulum di tingkat sekolah dan pengembangan kurikulum di tingkat kelas. Sekian dari review jurnal tentang pengambilan keputusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.